Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten lainnya dari dunia Azuma. Tanpa mengurangi rasa hormat, sekali lagi kami mohon maaf. Dan acara ini sebenarnya hanya sebatas dakwah bil hikmah, yaitu tidak ada maksud lain kecuali untuk meluruskan akidah atau ceritanya menghilangkan suasana yang resah di masyarakat. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya secara pribadi mohon maaf. Dan tidak ada unsur sengaja, sekali lagi tidak ada unsur sengaja untuk mengecewakan para sahabati semua, para saudara dan para saudari semua. Sekali lagi mohon maaf. Ya, sekarang kita mulai saja, dan tanpa basa-basi saya akan menjelaskan bahwa ini adalah hanya sebatas pelurusan cerita, bukan menyerang orang atau ceritanya menyalahkan orang. Dari pihak manapun mohon jangan tersinggung, siapapun mohon jangan tersinggung, karena ini adalah hanya investigasi supranatural atau spiritual yang sulit untuk dipercaya tapi jelas adanya. Baik, kita mulai dulu. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya akan melakukan mediumisasi. Yang pertama akan mengambil jin yang dari muara. Apakah benar bahwa di muara itu, di Karangsong itu, di pantai Karangsong itu, Indramayu, ada Ratu Kidul? Atau hanya sebatas jin nakal yang mengaku-ngaku Ratu Kidul? Baik, kita langsung mulai saja. Dan mohon maaf, tolong jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati. Apabila ada bahasa-bahasa yang kurang sopan atau yang kurang baik. Terima kasih. Siapa dong? What? Assalamualaikum. Siapa udah lepas apa? Assalamualaikum. Tenang. Assalamualaikum. Siapa ini? Ngomong. Kalau enggak nanti dibakar. Wiragura. Ya udah duduk ya. Duduk. Kalau enggak duduk nanti dibakar. Duduk tak? Lepas. Siapa? Assalamualaikum. Siapa? Bener enggak di pantai Karangsong itu ada Ratu Kidul? Hah? Yang Duduk. Bukan. Itu sebenarnya siapa yang Ratu Kidul? Diam, bakar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kami amini kaya Musa berhasil dawa kawan. Kaya Musa balko bagi itu tas apa lah aku hasan itu. Aku miada kita. Awas jatuh. Diam.
diam. Siapa? Coba. Kami di sini cuman mau mencari informasi sebenarnya Ratu Kidul ada di Indramayu enggak? Hah? Baik. Kalau enggak disiksa. Ya. Baik, duduk. Namanya siapa? Wiragora. Wiragora ceritanya yang sopan ya. Yang baik ini kami hanya sebatas mencari informasi. Ya. Ya, mencari informasi. Ngerti? Coba duduk mukanya duduk. Ayo. Duduk. Anak baru apa? Udah Pengen nanya. Anak baru apa? Pengen nanya. Nanya di sebenarnya informasi yang ada. Informasi yang ada nggak Wiragora di situ? Apa? Ya kak. Ratu Kidul ada? Nggak ada. Itu yang ngaku Ratu Kidul Ya. siapa? Jangan Ratu Kidul yang ngaku Ratu Kidul siapa? Yang ngaku Ratu Kidul kamu, Wiragora. Kok tega kamu? Kamu tahu nggak untuk ngaku Ratu Kidul? Kamu itu sudah menyeberang zaman beda. Diam. Diam. Kalau enggak dibakar. Sebenarnya apa maksud dan tujuannya kamu ngaku sebagai Ratu Kidul? Apa? Sengit ning siapa? Siapa wong? Ngaku sakti. Oh iya, gak usah sengit lah, ngaku sakti. Mbak, umay madep ngidul. Udah, gak usah nyebut. Mau madep ngidul, mau madep ngalor. Intinya adalah kenapa kamu ngefitnah Ratu Kidul. Kamu tahu gak jadinya resah? Masyarakat jadinya takut. Apa kamu gak takut apa sama Allah? Gak takut sama Allah? Mau dibakar? Oh, umpan mah. Gak untuk bisa mari karena kita jauh jahat. Ayo. Kamu ngelawan? Mau ngelawan? Tahu nggak kamu? Mau ngelawan? Sudah, diganti nanti. Siap-siap selanjutnya. Ci. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Untuk sementara sesi pertama ini adalah jin yang mengaku sebagai Wiragora dan memberikan informasi bahwa sebenarnya yang masuk kemarin adalah jin Wiragora yang mengaku-ngaku sebagai Ratu Kidul. Selanjutnya kita cari informasi lagi kepada tempat yang lain. Syaitan rajim, a'udzubillahi min syaitanir rajim, wa a'udzu kami berbuat tidak bisa billahi. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Sini maju. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sini maju. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Assalamualaikum. Orang siapa rame? Ramerta. Orang ngerti. Oh.
Dewi Lanjar. Coba tanya sampai pakai bahasa Indonesia aja ya. Karena yang lain bukan, yang lihat bukan cuma Indramayu. Dewi Lanjar. Bener kan enggak? Dewi Lanjar. Ratu Kidul itu sudah masuk ke Indramayu. Enggak. Apa ada jin nakal yang masuk dan mengaku-ngaku masuk ke Indramayu? Karena di masyarakat, itu sudah resah. Menurut pengakuan Ratu Kidul, maka Ratu Kidul itu sudah minta yang namanya tumbal dan bahkan menteror, menakut-nakuti, mengganggu. Jika ingin makmur, maka Ratu Kidul itu harus dihormati dan dikasih sesuatu. Contohnya kepala kerbau, kepala sapi, atau bisa kepala pitik. Mau? Bener enggak seperti itu? Manusia goblok. Tenang. Orang dua akal lan pikiran. Orang bisa nyerna. Kalah kalau diri. Sampean siapa? Yuk, adu tanding karo aku. Jangan, udah. Anggap aja saya tidak menang dan tidak kalah. Udah nggak usah adu tanding. Jajal aku kesaktianmu. Udah jangan sombong. Semua kekuatan itu milik Allah. Setan iku kabeh sombong lah kesing beli sombong. Buktine manusia tunduk karo aku. Siapa sing tunduk? Desa Karangsong. Bisa anak dan karena. Bisa anak tumbal karena. Ya bohong kamu. Gak mungkin lah ada tumbal karena kamu. Ratu Kidul kemarin ngomong karena Ratu Kidul. Sekarang kamu Lanjar ngomongnya karena Lanjar. Yang manusia ngerti pikiran. Kalau nggak punya pikiran, masa punya apa? Nggak usah anu lah. Masih wedi nih golongan setan. Kata siapa? Makanya di sini mau nyari informasi. Sebenarnya manusia itu nggak ada yang takut sama setan. Cuman ceritanya ngebohongin setan, pura-pura takut kalau pengen tahu mah. Iya, siapa kalau takut ngapain kita di sini ngobrol sama kamu? Mana yang Udah diem. Nanti kamu dibakar. Udah mikir. Sabarin aja lah, sabarin. Udah gini aja, Dewi Lanjar. Kalau benar Dewi Lanjar. Ya, Dewi Lanjar itu ceritanya sebenarnya itu kita hidup berdampingan. Oke. Jadi kalau hidup berdampingan untuk apa? Kamu mau ngebodohin atau ceritanya ngebohong kepada manusia. Orang semua itu cerita beragama. Dan apa kamu tidak takut ke Allah? Ya. Aku rawati. Kalau kamu nggak takut sama Allah, kamu takutnya sama siapa? Iprit. Wah. Kita berdua tetangga karena kiprit. Pengen dikiprit. Udah sini, Be. Lanjut. Sini, maju. Mengkenen bae. Kita cuma jaluk tulung, tapi jaluk tulungnya aja macam-macam ya. Maksudnya itu gini loh, jaluk tulung tuh kamu sama yang lain, tolong jangan cari masalah atau jangan nakut-nakutin atau jangan kita tuh nggak takut, sebenarnya nggak takut. Buktinya wong pengen sugih jaluk ning aku. Ya itu sebenarnya bohongan sebenarnya. Buktinya wong luruh dunia jaluk ning aku. Ya makanya bisa nggak kamu tuh ceritanya untuk tidak menyesatkan. Ya ora bisa. Iku wis dalanku. Terus maksudnya kamu tuh pengen menyesatkan tuh supaya apa? Supaya wong kabeh kejumus manji ning golongan aku. Jaga istanaku. Terus kalau kamu udah
udah banyak pengikutnya gimana? Aku Puas. ora cukup. Sekabeh wong wilayah Indramayu kudu melu aku. Termasuk kita. Ya. Lamun bisa. Ya wes melu bae lah kita. Bonceng. Terus gini aja lah. Informasi yang perlu digali adalah benar enggak ada Ratu Kidul di sana tuh? Ora ono. Terus Ratu Kidul sana batese. kalau ada yang ngaku-ngaku Ratu Kidul itu sebenarnya siapa? Apa Wiragora yang tadi karena dia tidak senang dengan ada orang yang dianggap sombong, sebenarnya dia bukan sombong. Mau apa? Ngadep Kidul, mana ngadep apa sih? Kidul. Kita wis ngadep Kidul ki. Berarti kita ya. Terus sebenarnya ini seperti cerita yang ada tuh orang yang apa namanya yang tenggelam ya katanya jadi tumbal, benar atau tidak? Jangan bohong lah, kamu tuh sebenarnya nggak bisa apa-apa. La ya durru ma asmihi sayun farduhu wasamiul Buktine aku bisa ngemet wong sing jerone perahu. Bohong kak, bukan kamu, itu semuanya lo karena waktunya ajal saja, jangan ngaku-ngaku lah. Kamu tuh udah gak usah ngajak berantem, kamu keluar lalu cerita diopeni. Orang nelayan ceritanya kalau pengen ikan ya dikasih yang banyak, dibantu. Lagian kamu kayak gitu kan, apa sih keuntungan kamu seperti itu? Aku pasti tak kupeni. Kabeh segala apa sing ngamini kau. Tapi manusia kudu melu aku. Ya kan udah ikut, cuman kalau mau dijerumuskan ya manusia nggak mau lah. Buktinya manusia akeh sing nyembah aku. Itu sebenarnya kamu jangan kegeeran, itu bukan nyembah, itu sama saling menghormati. Kamu kegeeran, kamu gejala rabies kamu mah. Nah, kamu jangan kesinggung, saya kan bukan bercanda kayak gitu aja kamu, kayak ngerti-ngerti ya bahasa manusia. Ucapanmu, Jong. Wah, terus mau apa? Terus kamu pengennya gimana? Ayo adu karo aku. Tawar bae lah. Ora adu-adu lah, wis ora duwe anu. Cula ora duwe tanduk kita mah. Wis ora adu-adu. Terus pengen priwe? Yen aku kalah, Ah, aku ora bakal ganggu. yakin nih. Ning sedesane Karangsong sing sedesane Muara. Loh, iya aja Karangsong bae. Kalau pindah ke Parian, pindah ke Bekasi, pindah kanu kan gimana kamu? Pak. Se-Indonesia bae lah. Gimana? Ya aku ora bisa. Iku wilayah sen-sejen. Ya wis lah kalau gitu mah. Wis pengen priwe? Aku njaluk siji maning wong Musa. Ah, banyak minta. Hmm? Tawar. Gimana? Yo, adu tanding karo aku. Yen kalah aku nyingkir. Bener nih. Ya. Mundur, mundur. Udah tenang ah. Udah mundur dulu, suruh mundur baik. Kamu mundur, saya mundur lah. Ayun dong. Awas lepas. Lepas. Wes tak bakalan menang kamu mah. Saya mah udah, maaf bukan sombong. Weh kita ngobrol baik dikit, ngobrol maning ngobrol. Wes lah, mana. Udah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Lautun samari abna kitab jauzun zaha. Kaku. Udah kaku kamu mah. Sepatu. Gimana? Tawar menawar kita. Sudah bikin sugi kita kaya. Weh, orang pengen lah kita sugi karena lancar kok. Weh, kita duwe angkot telu, becak telu. Jadi apa? Apa? Ya udah lah. Lepas ya. Yo, lepas. Ngobrol kita baik-baik lah. Ah, sampean ngobrol lah. Tanyain lah.
Kamu jangan ngelawan ini guru saya. Kamu ngelawan ini mah selesai nanti. Wah, ini aku kalah karo isu. Terus pengen beri mulai sekarang kan perjanjian udah selesai. Jadi tidak boleh ngeganggu para nelayan. Dan kamu ngejaga para nelayan, khususnya ngejaga laut, ya. J. Jadi intinya kamu harus ceritanya ngejaga, bukan ceritanya ngerusak ngopeni. J. Aku ngerti. Kamu tahu nggak hasil dari karya kamu, hasil fitnahnya kamu tuh orang-orang tuh pada bingung ya? Gelisah. Jadi gelisah. Nanti mah taklok gitu. Maksudnya, aduh, nanti orang susah kok gitu. Ya udah, Dewi Lanjar, mungkinan baiklah. Sampean balik, tolong sing ngaku Ratu Kidul, ya digawa ning kene. Benar bahasa saya. Ya, betul. Takut keliru masalahnya. Bawa ke sini. Setelah dibawa ke sini, nanti kita mau ngobrol apa maksudnya seperti itu tuh. Aku njaluk manusia siji. Wes kita, Tahun kene. wes kita baiklah. Aku bakal tak undang. Iya kita, wes kita aja, wes kita ki, harap di parabe. Aja, sisa kita baiklah. Ya. Dudu makomku. Oh, ya wes. Kita duduk baiklah. Pada baik aku baik. Terus priwe? Jaluk siji manusia sing kene. Wes kita baik. Aku bakal tak anjing. Kian baik kian wes lah. Kian wes lah. Boleh ki, sing jaluk ki. Kun. Udah gini aja lah. Kita itu harus hidup berdampingan. Ya, jangan mengaku kamu itu bisa membahayakan orang. La yadur ma'asmi sanflar wa huwas samiul alim. Tidak ada yang bisa membuat bahaya di langit dan di bumi ini karena Allah Maha tahu. Apa kamu itu? Jangan ngaku-ngaku lah. Aku permisi. Ya wes, mana siapa yang ngundang? Loyong. Awas lah kepalanya. Nah. Lihat jangan cepat dalam apapun. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru selesai. Ternyata jin itu banyak tipu dayanya. Jin itu melakukan tipu daya untuk menjerumuskan manusia. Mari kita sama-sama berlindung kepada Allah. Sama-sama memohon perlindungan kepada Allah. Tidak ada ruginya kita dekat dengan Allah. Tidak ada ruginya. Sekali lagi kita tidak ada ruginya dekat dengan Allah. Sholat 5 waktu ya dilakoni. Wirid ya dikerjain. Sholat malam ya dilakoni. Pingin sugih ya aja ke Dewi Lanjar, aja ke ke Ratu Kidul. Ya enggak, tadi udah dijelaskan bahwa banyak orang yang tipis keinginan hatinya, yang gelap hatinya, yang pincang batinnya, itu banyak pengen cari kekayaan instan. Dan kekayaan instan itu tidak mudah. Ada syarat-syarat, ada ubur rampe, ada biaya, bahkan ada yang namanya korban. Dan jangan pernah takut. Jin, setan, demit, perkayangan ini tidak akan pernah bisa melakukan apa-apa kecuali Anda tidak berlindung kepada Allah. Mari kita sama-sama berlindung kepada Allah, tidak ada ruginya. Sugi karena dikasih Allah, sehat karena dikasih Allah, bahagia ya karena dikasih Allah semua. Jadi jangan percaya sama setan, jin, demit, perkayangan. Sekarang kita sudah luruskan, paling tidak walaupun kita tidak percaya, walaupun tidak melihat, tapi rasakan. Kata orang di sini, gerayang hati ini dewek. Ya boleh. Kalau digerayang hatinya sendiri, coba sampean itu tidak akan pernah yang namanya hidup lama. Paling lama udah 100 tahun udah sakit-sakitan, gini obatan. Kalau udah 100 tahun udah sakit-sakitan, sampean apa yang enak, sedangkan kalau udah mati
nunggu 1000 tahun atau lebih dari 1000 tahun kita untuk kembali kepada mahsyar. Dan itu pun tidak mudah. Masih ada yang namanya mungkar nakir di dalam kubur itu. Ya enggak? Ya man kasifad durri fid dunya wal akhirah. Yang maha menghilangkan kesusahan atau kesulitan di dunia dan akhirat. Jangan lupa, yaitu hanya Allah semata. Allah itu harus dikenal. Jika Allah tidak dikenal, maka Anda hanya sebatas angan-angan. Kita harus menghormati Rasulullah. Kita harus menghormati zuriat Rasulullah. Baik itu secara zahir atau secara batin. Zuriat Rasulullah itu ada dua, yaitu secara zahir, yaitu secara keturunannya. Secara batin, yaitu yang mengikuti ilmunya, ulama, kiai, baik itu siapapun. Di sini letaknya, apabila kita sudah pasrah kepada Allah, maka tidak ada satupun. La yadurru ma'asmi syai'un wa huwa samiul alim. Tidak ada yang bisa membahayakan, baik itu di langit maupun di bumi. Kalau masih percaya, orang itu yang membahayakan, jin ini, Dewi Lanjar, Ratu Kidul ini yang membahayakan. Maaf, sampean bisa terseret syirik tipis. Kenapa saya katakan syirik tipis? Sampean percaya kepada Allah, tapi hatinya sudah digenggam para iblis. Jadi ini nanti bisa nular. Kenapa bisa nular? Nularnya sampean itu ke anaknya, keluarganya, istrinya, bisa nular. Karena itu adalah bagian penyakit hati. Baik, sesi ketiga sekarang adalah, insya Allah kalau saya diizinkan oleh Allah, atas restu dan ridho Allah, Rasulullah dan para guru, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Bahaudin Naksabandi, Syekh Yasid Al-Bustami, dan para dzurriyyat Rasul, dan para guru-guru saya di Nahdlatul Ulama, khususnya karena saya dari Jawa Timur, Madura, Bangkalan. Moga-moga saya direstui dan dilindungi oleh Allah. Amin. Maka malam ini saya akan mencoba untuk memanggil atau menarik jin yang kemarin yang tidak bertanggung jawab. Maaf sekali lagi, jin yang tidak bertanggung jawab, yang ngaku-ngaku Ratu Kidul itu. Kalau tadi ngaku Wiragora, katanya ngaku yang pertama itu Wiragora ngaku sebagai Ratu Kidul. Kita jangan main percaya. Yang kedua barusan Dewi Lanjar. Dan yang ketiga ini sengaja saya ambil dari tempat atau cerita yang merasuki yang kemarin. Tanpa mengurangi rasa hormat, mohon jangan pernah kecewa atau cerita yang tersinggung. Saya tidak menyalahkan atau nunjuk orang. Saya hanya sebatas mencari kebenaran bahwa benarkah Ratu Kidul itu ada di Indramayu. Karena setahu saya berkecimpung di dalam dunia ini. Saya sudah masuk ke dalam majalah misteri mulai 10 tahun yang lalu. Mungkin yang pernah lihat baca yang penggemar majalah misteri pernah biasa. Wajah saya atau nama saya wirawiri di situ. Tuh. Ya. Dan itu kita akan lihat kebenarannya. Semuanya hak mutlaknya Allah. Jin ini hanya sebatas melakukan tipu daya. Jangan pernah takut. Apa sih yang ditakuti oleh jin? Yaman kasifad durri fid dunya wal akhirah. Ya. Siapa selanjutnya yang siap? Untuk yang ketiga siapa yang siap? Untuk jadi mediumisasi. Karim, Karim, Ayo, bentar, ada kasih tempat ayah. Awas anak-anak, pada bentar dulu. Pikir, masker enak. Tutup, capek. Tarik, taruh atas.
Umatil ka biyamini kaya Musa. Assalamualaikum. Mau dibakar? Mau dibakar ini siapa? Duduk kita ngobrol bareng lah. Yo. Ayo, ngobrol bareng. Ini kemarin yang masuk ke dalam tubuhnya orang yang ngaku sebagai Ratu Kidul. Sebenarnya aslinya siapa? Aslinya siapa? Aslinya siapa? Hah? Kenapa diam? Bukan Ratu Kidul. Kenapa ngaku Ratu Kidul? Senang sama siapa? Kurang keras. Oh, senang menggoda uang. Setelah ceritanya Dewi Lanjar ngomong, Wiralodra ngomong, kamu sekarang pura-pura. Wiragora, maaf nih. Wiragora ngomong ceritanya, kamu ngomong seperti itu. Mau nanya? Tanya apa? Kenapa kamu neror masyarakat? Kalau nggak dikasih das pitik ya, das pitik. Kamu bakalan gimana, maksudnya kamu tuh seneng nakut-nakutin orang. Kelaparan. Mau dibikin kelaparan katanya Karangso. Bisa nggak, kamu bukan Allah kok. Tugasnya tugas dari siapa? Ngaku-ngaku punya tugas, emang kamu punya komandan apa? Kamu punya komandan? Ya begini sajalah. Setelah kamu nanti keluar, rajanya kamu panggil untuk masuk. Saya mau ngomong baik-baik, Tolong jangan pernah diganggu. Udah, jangan. Udah ini makin anu. Udah jangan. Gak usah kunci motor. Udah jangan. Oh, rambut. Oh, lepasin. Kasihan sakit. Kamu mau dibakar? Mari kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa mari karena kita sehat. Kunci motor. Kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terusan kita lihat semuanya bahwasannya jin yang barusan yang ngaku sebagai Ratu Kidul adalah bukan Ratu Kidul. Hanya saja dia karena pemarah, mungkin dia memiliki sesuatu hal yang tidak disenangi, maka dia ngajak berantem. Makanya oleh saya cepat-cepat untuk dinetralisir, karena kasihan juga medium, orang yang menjadi mediumisasinya bisa berbahaya atau bisa capek nantinya. Selanjutnya kita pakai, karena tadi itu dia jinnya ngomong bahwa dia memiliki raja, maka kita coba untuk menarik sang raja tersebut. Kenapa dia memerintahkan anak buahnya untuk mengaku sebagai Ratu Kidul? Apa lagi? Ada lagi? Hah? Apa lagi dong? Udah, gak ada lagi. Barangkali ada yang mau jadi. Cantik. Sampai anak? Suka. Dari mana? Kakak iparnya. Oh, kakak iparnya. Om itu ada Duduk kan? biar tidak.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Oh, yang Siapa ini? mirip Masih nanti. Oh, masih nanti. Kamu tunggu. daripada om. Sehat toh. Hitam. Makin kapan orang kemarin? Sekarang tadi mulai. Jangan lama-lama. Om Arif yang lihat. Yang enggak kuat. Om Arif, Om Arif. Om Arif, dari kain apa? Tadi dikatain Ya, bentar. Ah. Sampai ada. Tunggu dulu. Ah. Nanti kita langsung Pak. udah ada yang lain. Sekurang. Syakuran. Gak berani. Ya udah, karena tidak ada lagi. Sampai nak. Om. Jajan gak usah Jack. Ya udahlah. Ya udah kalau begitu, karena sudah tidak ada lagi, maka saya kira keterangan ini saya kira cukup, walaupun kurang begitu memuaskan. Ya, sekali lagi saya mohon maaf untuk tidak mengurangi rasa hormat. Pertama, karena mengecewakan, tempatnya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh para sahabat-sahabat di sini. Dan yang kedua adalah karena terlambat dan banyak dirahasiakan tempatnya. Sengaja saya tidak tulis, tidak cantumkan tempatnya karena di sini ada program social distancing. Dan mohon maaf, sekali lagi mohon pengertiannya. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah supaya hajatnya kita diijabah oleh Allah. Amin huma amin ya rabbal alamin. Amin. Amin huma amin ya rabbal alamin. Amin. Kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma aslamtu wajhi lillah